Ku buka album biru. Sebuah bangunan dengan pagar yang sedikit berkarat, ubin yang dingin, dan aroma masakan yang selalu sama setiap hari. Bagi kamu, saat kecil, rumah adalah sebuah tempat yang paling aman karena di sana ada sebuah kehangatan dan juga perlindungan. Kamu merasa rumah adalah segalanya dan dunia luar adalah tempat yang begitu asing. Tapi pernahkah kamu menyadari kalau definisi rumah itu perlahan bergeser? Semakin kamu dewasa, rumah bukan lagi tentang bangunan. Kamu bisa punya tempat lain seperti rumah, bahkan yang lebih mewah, ataupun kosan yang lebih strategis. Tapi entah kenapa, tempat-tempat itu seringkali gagal memberi rasa kita pulang. Kamu mulai menyadari bahwa rumah yang sebenarnya bukanlah tembok dan atap, melainkan sosok yang ada di dalamnya. Rumah itu adalah ibu. Saat kamu pulang dan melihat ibu, barulah rasa lelah yang kamu kumpulkan di perantauan itu luruh. Kamu sadar, kamu tidak merindukan ubinnya. Kamu hanya sekadar merindukan kehadiran yang membuat kamu merasa tetap menjadi anak kecil. Meski dunia sudah menuntut kamu menjadi seorang dewasa yang sangat-sangat dipaksa untuk kuat. Ternyata sejauh apapun kamu melangkah, rumah hanyalah tempat di mana ibu sedang berdiri. Namun, ada sebuah ironi yang menyakitkan dalam perjalanan ini. Waktu dulu, pusat kenyamanan kamu adalah menunggu sosok itu muncul di depan pintu. Kamu tidak bisa tenang sebelum melihat wajahnya. Tapi waktu dengan segala kesibukannya memutarbalikkan keadaan tanpa kita sadari. Waktu dulu, kamu yang merasa dunianya runtuh kalau ibu tak kunjung datang. Tapi justru sekarang keadaannya berbalik 180 derajat. Saat kamu masih kecil, sosok ibulah yang kamu tunggu untuk pulang ke rumah. Ingat gak, setiap kali ibu pamit pergi, entah itu ke pasar atau ke kantor, kamu akan berdiri di depan jendela atau duduk di balik pintu sambil sesekali bertanya pada siapapun di rumah, ibu pulangnya kapan? Ibu lagi pergi kemana? Bagi kamu, saat itu 5 menit tanpa ibu terasa seperti selamanya. Kamu merasa takut, merasa sepi dan baru bisa bernapas lega saat mendengar suara motornya atau ketukan langkah kakinya yang khas itu sudah kamu dengar. Kamu di sini sebagai penunggu yang paling setia. Namun, lihatlah hari ini. Roda itu sudah berputar, berbalik. Sekarang, kamulah yang menjadi alasan seseorang berdiri di depan jendela atau menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Bedanya, ibu tidak lagi merengek seperti kamu dulu. Dia menunggu dalam diam yang paling dalam. Dia menunggu jadwal libur, menunggu waktu luang kamu, atau sekadar menunggu jawaban dari sebuah pesan singkat yang hanya kamu baca tanpa sempat kamu balas. Karena saking sibuknya kamu mengejar sesuatu. Kamu menangis kalau ibu terlambat pulang sebentar saja waktu kamu kecil. Sekarang ibu hanya bisa tersenyum dan bilang, "Nggak apa-apa kalau nggak bisa pulang, yang penting kamu sehat di sana." Padahal di dalam hatinya dia sedang menghitung hari, mengumpulkan sisa-sisa sabar hanya untuk melihat wajah anaknya lagi. Ternyata bagian paling menyedihkan dari menjadi dewasa adalah menyadari bahwa kamu telah menjadi orang yang paling sering membuat ibu menunggu.
Ibu tahu kamu sedang berjuang. Dia juga tahu bahwa duniamu sekarang bukan lagi hanya tentang dia. Itu sebabnya karena dia tidak ingin mengganggu langkahmu, dia memilih cara lain untuk tetap merasa dekat. Karena dia tidak bisa lagi menunggu di depan pintu setiap hari. Dia memilih untuk menunggu di tempat lain yang jauh lebih sunyi. Dia mulai menunggu di balik layar ponselnya yang redup. Bagi kamu, ponsel mungkin adalah sebuah beban. Pesan yang dikirim dari ibu kamu itu kayak gak penting. Isinya yang kamu urusin hanya sebuah pekerjaan, tagihan, atau kebisingan media sosial yang seringkali ingin kamu hindari. Tapi bagi ibu, benda kecil itu adalah satu-satunya jembatan menuju duniamu. Pernahkah kamu membayangkan ibu di rumah? Dia yang mungkin dulu tidak mengerti cara memakai smartphone, kini dia belajar perlahan hanya untuk bisa melihat fotomu di status WhatsApp. Dia yang matanya mungkin mulai rabun, berusaha keras mengetik pesan. Apa kabar kamu di sana, Nak? Sudah makan belum? Atau gimana kabarmu? Meski seringkali salah ketik. Bagi ibu, notifikasi darimu itu lebih berharga dari kiriman uang di akhir bulan. Satu balasan singkat darimu adalah oksigen untuk harinya yang sepi. Saat kamu merasa ponsel kamu berisik, ibu justru merasa dunianya terlalu hening. Dia sering kali mengecek layar ponselnya berkali-kali, memastikan koneksi internetnya aktif, hanya untuk memastikan dia tidak melewatkan kabar darimu. Kamu tidak lagi butuh harta yang kamu pamerkan. Ibu hanya butuh secuil waktumu di layar ponselnya untuk membuktikan bahwa meski kamu sudah jauh, kamu belum benar-benar pergi. Ibu sadar bahwa dia tidak lagi bisa menjagamu secara langsung. Dia tidak bisa lagi memegang tanganmu saat menyeberang jalan atau menyelimutimu saat malam terasa dingin. Karena keterbatasan itu, ibu merangkum semua rasa khawatir, rindu, dan cintanya ke dalam sebuah kalimat pendek. Kalimat yang sering kamu anggap sepele, tapi sebenarnya adalah doa paling tulus yang dia miliki. Sebuah pesan sederhana yang selalu dia ucapkan di akhir setiap percakapan. Ya, kalimat itu adalah hati-hati ya. Pernahkah kamu menyadari, bahkan semakin kamu dewasa, kalimat ibu semakin pendek. Dia tidak lagi melarangmu ini itu. Dia tidak lagi cerewet soal jam pulangmu. Kini hampir di setiap akhir telepon dan pesan singkatnya, dia hanya mengucapkan dua kata tadi. Hati-hati ya. Karena dulu kamu menganggap itu hanya formalitas. Tapi sekarang cobalah bedah maknanya lebih dalam. Kalimat itu adalah cara ibu bilang bahwa Mama gak bisa lagi melindungi kalau kamu jauh. Mama gak bisa melindungi lukamu kalau kamu jatuh. Dan itu adalah sebuah bahasa cinta terakhir yang dia punya. Karena dia tahu dia sudah tidak lagi memiliki kendali atas keamananmu di dunia yang keras ini. Saat dia bilang hati-hati, dia sedang menitipkan kamu pada Tuhan. Dia sedang memohon agar jalan yang kamu tempuh tidak terlalu terjal, agar orang-orang yang kamu temui itu baik pada kamu semua, dan agar takdir yang membawamu kembali pulang ke pelukannya dalam keadaan utuh. Itu adalah kalimat paling pasrah sekaligus paling tulus, sebuah mantra yang dia rapalkan setiap hari agar duniamu tetap baik-baik saja, meski dia tidak lagi ada di sampingmu untuk menjaganya. Jadi, untuk kamu yang sedang mendengarkan ini, kamulah yang menjadi penunggu untuk sekarang. Yang dulu, kamu yang menunggu seseorang yaitu ibu, sekarang berubah menjadi yang ditunggu oleh ibu. Jangan biarkan penantian ibu berakhir sia-sia. Luangkan waktu sejenak, bukan nanti, tapi sekarang juga. Buat kamu yang mungkin sekarang belum
ada kontak ataupun telepon dari ibu kamu, ataupun bahkan pesan yang belum kamu balas, aku sarankan balas sekarang juga. Karena bagi ibu, kebahagiaan bukan lagi tentang seberapa tinggi pencapaianmu, tapi tentang seberapa sering namanya masih kamu ingat di tengah sibuknya dunia. Sebelum podcast ini berakhir, aku ingin tanya satu hal. Apa kalimat dari ibu yang paling sering kamu terngiang di telinga kamu saat kamu merasa lelah di perantauan? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai tempat untuk mengenang dan menghargai sosok rumah yang sebenarnya dan rumah yang bukan sekadar bangunan. Terima kasih sudah mendengar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan jangan lupa hubungi ibu hari ini, dan semoga kamu dan ibu selalu bahagia.